sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan sirah nabawiyah. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah hijrah pertama kali yang bukan diperintahkan, tapi apa? Juga ini merupakan istilahnya apa? Kalau mau untuk menyelamatkan daripada agama, ketenangan dalam ibadah, jika mau berangkatlah ke Ardul Habasyah. Ini keinginannya. Makasih. Jadi ini untuk disampaikan kalau mau berangkatlah ke Ardul Habasyah. Jadi ini bukan perintah seperti perintah wajibnya hijrah ke kota Madinah. Tapi yang disampaikan ini adalah ke Habasyah. Seperti halnya ini tidak terlalu penting, padahal sangat-sangat penting sekali dalam sejarah ini. Berkaitan dengan hijrah pertama kali ke Habasyah, yang di sana ada seorang raja Nasrani, namanya adalah Raja Najasyi, dan dia ini beragamakan Nasrani tapi memegang Alkitab atau memegang Injil dengan kokoh dan dengan kuat. Apa yang menyebabkan orang-orang mukminin, mukminat berangkat ke sana, kita akan buka sedikit-sedikit pada malam hari ini, insyaallah. Setelah umat Islam yang ada di kota Makkah ini, masuknya Hamzah, Masya Allah, masuknya daripada Umar bin Khattab menjadi seorang mukminin. Ternyata bagi kalangan-kalangan yang kecil itu penyiksaannya semakin lama semakin dahsyat. Saya sampaikan kepada ayahanda bunda ikhwah akhwat fillah yang pertemuan lalu, bagaimana siksaan kepada Bilal, daripada Umayyah bin Khalaf. Bilal ibnu Rabah, na'udzubillah, ini adalah disiksa dengan keji sekali oleh Umayyah bin Khalaf. Seperti halnya ditarik di keliling ataupun sekeliling kota Mekah dengan cara tangannya diikat, digusur dengan unta atau kuda, terus berkeliling di kota Mekah. Disimpan di tempat batu yang panas, lalu ataupun disimpan di padang pasir yang panas, disimpan batu di atas perutnya, sambil diinjaknya, sambil dicambuknya. Tapi Bilal dengan kata-kata satu kalimat saja, ahadun ahad, 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 itu kata-katanya. Ahad itu ya Esa. Esa, iya. Rahasia ketika Bilal ditanya, Bilal, oleh Umar bin Khattab, kenapa waktu engkau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, kamu tidak mengatakan Allah, kamu tidak mengatakan la ilaha illallah, kamu tidak mengatakan Allahu Akbar, kamu tidak mengatakan hal-hal yang lain, tapi kamu mengatakan ahad, ahad, ahad. Apa rahasianya? Kata Umayyah bin Khalaf semakin dahsyat. Iya, tapi Bilal tidak merubah kata-katanya, tetap ahad, ahad, ahad. Apa penyebabnya? Ternyata jawaban yang terindah yang disampaikan oleh Bilal, wahai Umar, ketika aku disiksa dulu, dicambuk dulu, digusur dulu, diseret dulu, ketika aku katakan la ilaha illallah, Umayyah bin Khalaf marah tapi tidak dahsyat. Ketika aku katakan Allahu Akbar, Umayyah bin Khalaf marah tapi juga tidak dahsyat. Tapi begitu aku katakan ahad, Umayyah bin Khalaf marahnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata yang paling dia benci ketika aku mengucapkan kalimat kecuali kalimat apa? Ahad. Istimta, menikmati daripada siksaan yang ada. Ini digambarkan oleh Bilal ibnu Rabah. Jadi kalau ditanya ikhwah akhwat dengan matan, kenapa Bilal ibnu Rabah ketika disiksa, dihabisi atau dipukul, dicambuk, digusur, digeret oleh Umayyah bin Khalaf, kalimatnya mengatakan ahadun ahad, itu adalah salah satu daripada ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya qul huwallahu ahad. Rahasianya karena Umayyah bin Khalaf sangat marah ketika ucapan ahad dikomandangkan. Ini dia rahasianya. Iya. Maka bukan hanya Bilal ibnu Rabah saja, ada keluarga Yasir, Sumayyah, Amr bin Yasir. Ada Yasir, itu adalah seorang laki-laki muslim, bukan hanya sekedar dicambuk, siksaannya luar biasa, dipegang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, diikat dengan 4 ekor kuda. Lalu 4 ekor kuda itu dicambuk dengan berbarengan, maka yang 4-4-nya lari, pecahlah semua pakai bajunya. Dan pecahlah tubuhnya. Robek tubuhnya, robek pakaian, pastinya itulah yang terjadi kepada siapa? Yasir. Iya. Lalu selanjutnya ibunya,
Ibunya Sumayyah, subhanallah, itu langsung dengan mengatakan ini Uzza ataupun ini Lat, ini berhala kecilnya, dihadapkannya dengan mengatakan sembah Tuhan ini, sembah Tuhan ini. Dia mengatakan la ilaha illallah, sembah Tuhan ini. Di dalamnya ditusukin apa? Pisau. Kalau seandainya dia kata la ilaha, tusuk. La ilaha, tusuk. Kalau dia menyembah Hubal, nggak jadi tusuknya. Bayangkan dalam dua pilihan. Dalam dua pilihan, satu ini adalah berhala kecil, harus menyembah kepada berhala kecil, tapi tusukan selamat. Tapi kalau dia mengatakan la ilaha illallah, berhala kecilnya disembah begitu, tapi resikonya apa? Pisaunya masuk. Sumayyah tanpa ragu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, sampai robek perutnya. Itulah siksaan yang ada. Lalu Yasir, ini pun Amir bin Yasir, ini adalah seseorang daripada putra daripada keluarga Yasir. Ibunya adalah Sumayyah, bapaknya adalah Yasir, beliau adalah Ammar bin Yasir. Terima kasih. Ya, udah. Terima kasih. Syukran. Maka dia dengan mengatakan ini, sembahlah kepada Tuhanku ini, kembalikan kepada agama lamamu. Maka dalam keadaan sulit pilihan itu, kembali ini pisau, ini adalah berhala. Maka punten Ammar bin Yasir dengan mengatakan kalimatnya merunduk kepada Hubal, lalu mengatakan kalimatnya menunjukkan kalau dirinya bertuhankan kepada siapa? Hubal, tapi sambil menangis. Maka tertawalah orang-orang kafir itu dan menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tadi dalam keadaan seperti terpaksa, apakah aku menjadi kafir? Apakah aku menjadi kafir lagi karena terpaksa dengan keadaan seperti ini? Maka punten Rasulullah mengatakan tidak apa-apa, karena memang dalam keadaan apa? Terpaksa. Dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan tegas sekali, ada kata-kata man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Iya. Kalau seandainya qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap dalam keimanan, karena terpaksa antara hidup dan mati, silakan untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena memang ini adalah nyawa hubungannya. Islam memberikan kesempatan untuk seperti silakan. Tapi kalau kekeh mengatakan la ilaha illallah lalu ditusuknya, ya ini artinya apa? Punten, jannah bagiannya, bagian daripada jihad yang dia lakukan. Tapi dia dalam mengatakan seperti itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan la ba'sa alaik, tidak ada masalah buatmu, yang penting qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya tenang, tentram dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kepada keluarga siapa? Yasir, ya Ali Yasir. Zanirah lebih dahsyat lagi apa? Ditusuk matanya dengan apa? Ditusuk matanya dengan besi yang sudah memerah. Jadi besi disimpan dalam api, setelah itu merah, ditusuk matanya sehingga pastinya buta. Saat buta semua tertawa dan ledekannya dengan mengatakan, kamu wahai Zanirah telah dibutakan oleh Uzza dan Lata. Yang membuat kamu buta itu bukan aku, tapi yang membuat kamu buta ini siapa? Yang membuat kamu buta ini adalah Tuhanmu yang kau tinggalkan, yakni Uzza Lata, yang telah membuat engkau buta seperti ini. Subhanallah. Jadi menghinakannya demikian. Jadi yang membuat kamu buta bukan aku ya, tapi yang membuat kamu buta ini adalah apa? Tuhanmu yang telah kau tinggalkan. Jadilah engkau buta seperti ini. Zanirah. Maka Rasulullah SAW mengatakan bukan Tuhan mereka yang telah membuat buta, tapi justru punten perilaku mereka yang telah membuat engkau buta, dan Allah lah yang dapat mengembalikan penglihatanmu. Diusap oleh Rasulullah SAW dan kembali dapat melihat. Ini salah satu mukjizat yang terjadi kepada siapa? Zanirah, seorang sahabiyah. Iya. Subhanallah. Khabbab bin Arat juga sama. Dahsyat sekali hukumannya sampai Khabbab bin Arat ini ketika di Madinah, Umar bin Khattab bertanya, ya Khabbab, seperti apa siksaan yang kau dapatkan ketika engkau di Mekah? Khabbab bin Arat tidak menjawab, hanya membuka bajunya. Setelah dibuka bajunya, kata Khabbab bin Arat, lihatlah tubuhku. Ternyata Umar bin Khattab mengatakan tidak ada satu tempat untuk satu jari. Ini apa? Ini bukan panjang, tapi lebarnya, selebarnya ada 1 senti mungkin. Ataupun mungkin 1,5 senti atau 1 senti. Tidak ada tempat untuk menyimpan 1 jari yang mulus dalam tubuhnya Khabbab bin Arat. Kenapa? Karena dia digeret, digusur di kota Mekah, keliling kota Mekah dalam keadaan tidak berbusana. Maksudnya apa? Pakaiannya dilepas sehingga hancur. Depan hancur, belakang hancur. Itulah yang terjadi.
Dulu begitu untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat siksaan yang begitu dahsyat, keadaan yang lebih parah lagi, umat semakin terdesak, keadaan yang lebih mengerikan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat ini, dalam kitab Syekh An-Nadawi, walamma ara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yusibu ashabahu minal bala wa annahu la yaqdiru ala ayyamna'hum qala lahum law kharajtum ila ardil habasyah fa inna laha malikan, atau di sini ada raja la yudlimu indahu ahad. Setelah melihat kejadian yang sangat parah ini, lalu yang namanya siapa? Disampaikan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kharajtum ila ardil habasyah." Kalau Anda mau keluar menyelamatkan diri Anda, ingin tenang, ingin tentram dalam beribadah, punten lagi dalam menenangkan, sebenarnya ketika orang mukmin tersiksa, Rasulullah tersiksa enggak kira-kira? Tersiksa. Melihat orang mukmin tersiksa, makanya begitu yang terjadi kepada terutama yang disaksikan oleh Rasulullah itu adalah Yasir. Yang disaksikan oleh Rasulullah penyiksaannya itu siapa lagi? Sumayyah. Itu langsung Rasulullah menyaksikannya. Ketika Yasir ini dipecah oleh kuda, Rasulullah menyaksikan. Ketika Sumayyah ditusuk perutnya, Rasulullah menyaksikan. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah hanya mengatakan sabran ali Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Kata Rasulullah, sabran ali Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabar, sabar keluarga Yasir. Allah telah janjikan untukmu adalah sorga. Maka yang pertama kali mati syahid, wafat syahid di dalam kenyataan yang ada, dibunuh oleh orang kafir, siapa? Keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Maka siapapun dari hari ini apabila ada orang mukmin terzalimi sampai terbunuh, Yasir, keluarga Yasir mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena ini adalah orang yang pertama kali wafat dalam membela akidah. Masya Allah. Jadi tahu ayahanda bunda sekarang ikhwah akhwat fillah, siapa yang pertama kali membela atau yang pertama kali mati syahid dalam membela kalimat tauhid? Siapa? Keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Iya. Rasul sabran ali Yasir fa inna mau'idubukul jannah. Sabar, sabar. Wahai keluarga Yasir, Allah telah menjanjikan untuk kalian surga. Masya Allah. Karena memang kalau yang namanya sabar itu pahalanya hanya surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu pahalanya hanya surga saja. Sementara sabar ini bukan hanya sabar ketika diperintahkan oleh Allah, bukan hanya sabar ketika menjauhi larangan Allah, tapi sabar ketika mendapatkan apa? Musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Saya akan sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada kawan-kawan semuanya. Ada seorang pemuda berdoa. Subhanallah, doanya dahsyat sekali. Allahumma ya Rabb irdini bi. Ya Allah ridhoi aku. Ya Allah ridhoi aku, ya Allah ridhoi aku. Imam Syafi'i di sampingnya. Kata Imam Syafi'i, apa yang kau inginkan agar Allah meridhoimu itu apa yang kau inginkan? Dia menjawab, ya Imam, jika Allah meridhoi aku, maka apapun yang aku pinta pasti akan Allah kasih jika Allah meridhoi aku. Masya Allah. Setelah itu Imam Syafi'i dengan mengatakan kalimatnya, jadi engkau ingin diridhoi Allah oleh Allah? Iya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau ingin diridhoi oleh Allah, jawabannya ada dua. Satu, apakah engkau ridho bertuhankan Allah? Orang itu jawab, ya, aku ridho bertuhankan Allah. Yang kedua, apa buktinya engkau ridho bertuhankan Allah? Orang itu menjawab, aku ridho bertuhankan Allah, buktinya aku sholat, aku puasa, aku haji, aku zakat, aku baca Quran. Itu bentuk ridho. Kalau aku bertuhankan Allah itu aku ridho. Kata Imam Syafi'i, bukan itu. Jika engkau menyatakan, membuktikan bahwa engkau ridho bertuhankan Allah dengan cara sholat, puasa, haji, zakat, itu biasa. Pemuda itu kaget. Dia bertanya, ya Imam, apa buktinya kalau aku ridho bertuhankan Allah? Lalu kata Imam Syafi'i menjawab mengatakan, buktinya adalah sururuka inda nikmah kasururika inda nikmah. Subhanallah. Anda harus sanggup bahagia ketika mendapatkan musibah seperti Anda bahagia ketika mendapatkan kenikmatan. Susah. Bahagia mendapatkan musibah seperti bahagia mendapatkan kenikmatan. Loh kenapa? Jujur, saya sampaikan kepada ayahanda bunda biar lebih jelas lagi. Kalau ada orang cari kerjaan, datang ke kantor ini nggak diterima, datang ke kantor ini nggak diterima, datang ke kantor ini nggak terima, tiba-tiba ada telepon, Anda diterima jadi karyawan di tempat saya, Anda silakan kerja di kantor kami. Kira-kira orang itu bahagia apa enggak? Pasti bahagia.
Pasti bahagia. Saya tanya dulu, karena dapat apa bahagia? Karena dapat apa? Pekerjaan. Saya tanya kira-kira buat ikhwah akhwat semuanya, kerja capek nggak? Kerja capek nggak? Jadi bahagia karena capek gitu. Bahagia karena capek. Kenapa bahagia? Karena dapat kerjaan. Padahal kerja itu capek. Jadi bahagia karena dapat capek? Bukan. Bahagia karena dapat apa? Gajinya, bulanannya. Bisa dipahami ya? Bahagia kenapa? Yang terpikir ada bulanannya yang akan didapatkan. Dia capek. Musibah itu capek. Musibah itu masyakkah, kesulitan, mahzun, sedih. Tapi kalau terpikir ada gajinya besar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, maka begitu dapat musibah tidak terlalu-terlalu dalam kesedihannya. Dia bahagia. Kenapa? Karena berlipat ganda pahalanya. Itu yang harus dipahami oleh kita semuanya. Kalau dapat musibah, subhanallah, ini pahalanya bonus sebenarnya. Ketika musibah tiba itu bonus. Kenapa? Karena Anda harus sanggup, kata Imam Syafi'i, Anda harus sanggup bahagia ketika mendapatkan musibah seperti Anda bahagia ketika Anda mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena saat musibah terjadi sebenarnya, punten, di situ ada pahala yang berlipat ganda. Apa pahalanya? Jannah. Jannah pastinya. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang sangat dahsyat sekali. Kalau kita renungkan, luar biasa. Iya. Nah, ini adalah siapa? Keluarga Yasir. Rasulullah katakan, sabran ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Siapapun yang bersabar atas perintah Allah agar selalu kita kerjakan. Bersabar untuk menjauhi larangan Allah agar kita tidak mengerjakannya. Bersabar ketika mendapatkan musibah, fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya janji Allah untuk Anda adalah apa? Jannah, sorga. Sabar kuncinya. Subhanallah. Saya lanjutkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan hijrah. Kenapa? Ke Habasyah. Kenapa? Jika Anda hijrah, Anda tidak akan pernah lagi teraniaya. Jika tidak teraniaya, berarti pandanganku, mataku tidak melihat lagi kesedihan. Kenapa? Karena Anda, subhanallah, terbebas. Pertanyaannya, Rasulullah nggak ada yang nyiksa, Rasulullah nggak ada yang hajar, Rasulullah nggak ada yang nyambuk, Rasulullah punten. Jawabannya untuk sementara saya pendekin dulu, tidak. Walaupun ada pemuka-pemuka Quraisynya yang ingin mencoba beberapa kali, tapi orang-orang tertentu. Tapi kenapa yang lain tidak berani? Tidak. Kenapa? Karena ada yang mendampingi Rasulullah SAW adalah pamannya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Talib. Berjasa luar biasa. Iya. Abu Talib menjaga Rasulullah SAW yang pernah saya sampaikan bagaimana kisah-kisah di belakang. Ketika Rasulullah SAW siap untuk, atau Abu Talib siap untuk punten mendampingi Rasulullah dan berdakwah. Idhab ibn akhi, idhab ya ibn akhi. Wahai anak saudaraku, maksudnya Rasulullah, ya, berangkatlah Anda mau menyampaikan apa saja dalam berdakwah, fa inni wara'ak, aku berada di belakangmu. Dahsyat sekali. Selanjutnya, maka para sahabat, beberapa sahabat berangkat. Di antara yang berangkat, kalau di pertama di sini dikatakan fa kharajat inda dzalika jama'atu minal muslimin ila ardil Habasyah. Maka saat itu berangkatlah dari jamaah muslimin ke Habasyah. Fakanat awwalu hijrah fil Islam, dan ini ada hijrah dalam Islam. Pertama kali hijrah dalam Islam. Iya. Pertama kali hijrah dalam Islam ini adalah ke Habasyah. Wa kanu asyrata rijal wa arba'an niswah. Ada 14 asyar punten. Di sana ada kanu asyratu rijal, 10 laki-laki, wa arba'an niswah, 4 perempuan. Berarti semuanya berapa? 14, iya. Fihim Utsman bin Affan wa zaujatu Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya dipimpin oleh Utsman bin Affan dan ada istrinya Utsman bin Affan, siapa? Ruqayyah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah itu putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah. Iya. Subhanallah, berangkat ke sana. Untuk disingkat kisahnya, sampailah ke mana? Ke Habasyah. Nyambung, kumpul. Subhanallah, sampai wa kana jami'u man hajar ila ardil Habasyah. Setelah dikumpul-kumpul, setelah yang pertama kali berangkat 14, menyusul sehingga saat itu terkumpullah 83 rajulan. Subhanallah, kira-kira dikumpulkan menjadi 83 para hijrah laki-laki. Banyak sekarang. Banyak yang hadir. Hijrahnya tidak sama-sama, sedikit kumpul. Perhatikan baik-baik. Orang Mekah sekarang bingung.
Ini yang sekarang Islam ini sudah pindah ke mana? Habasyah. Habasyah ini kan agamanya Nasrani. Di situ ada Raja Najasyi. Dan Rasulullah katakan, idhabu ila ardil Habasyah. Pergi kalian yang ingin menyelamatkan daripada akidah ini ke Habasyah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, inna fihi, sesungguhnya di Habasyah itu rajul atau laki-laki atau raja la yuzlimuhu ahad, seorang raja yang tidak akan pernah menzalimi orang lain. Jadi raja yang adil. Ulangi lagi, Nasrani tapi adil. Saya ingin gambarkan Nasrani seperti apa, nanti sebentar lagi kita akan bahas. Iya, seperti apa yang namanya Najasyi ini. Rasul pergi ke Habasyah, di situ ada raja Nasrani tapi dia berbuat adil. Kita bahas dulu nanti, soalnya nanti ada yang bilang mengatakan, tuh yang menyelamatkan umat Islam dulu di sana Nasrani, di sini Nasrani. Benar, emang kejadian demikian. Tapi semuanya Nasrani yang membebaskan, yang menjaga Rasulullah SAW atau umat Nabi Muhammad, ataupun yang menjaga seperti di Habasyah, Raja Najasyi menjadi seorang yang mukmin. Masya Allah, beriman. Nanti kita bahas sebentar lagi. Maka saat itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, caranya adalah beri utusan ke kota mana? Habasyah. Minta kepada Raja Najasyi untuk diapakan? Untuk dikirim kembali yang 83 atau yang 83 ini, atau yang 80 lebih ini. Kemana? Ke kota Mekah. Jadi jangan diterima gitu, tolak, jangan diterima. Begitu. Jadi berangkatlah dari kota mana? Mekah menuju ke Habasyah, membawa surat untuk Raja Najasyi dan membawa hadiah untuk Raja Najasyi. Isinya baik secara tertulis ataupun lisan, untuk tidak diterima yang hijrah dari kota Mekah menuju Habasyah. Balikin. Kenapa? Karena mereka adalah pengacau. Yang berapa? Yang tadi jumlahnya digambarkan di sini adalah berapa tadi? Iya, salah sama ini 83 orang ini. Subhanallah. Ikhwah-ikhwah tahu siapa yang dipilih untuk berangkat ke sana? Yang dipilih untuk berangkat ke sana ini adalah, subhanallah, pertama adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Yang kedua Amr bin As. Amr bin As? Yang muslim itu? Iya, tapi sekarang masih kafir. Iya. Dua orang ini diberangkatkan kemana? Ke Habasyah. Dan ikhwah-ikhwah tahu, Amr bin As ini adalah sahabat dekat dengan Raja Najasyi. Dekat sekali. Jadi Amr bin As ini adalah akrab dengan Raja Najasyi. Jadi saking akrabnya, kalau ngobrol candaannya luar biasa. Mau ngobrol dekatnya luar biasa. Memang Amr bin As dengan Raja Najasyi ini adalah teman akrab, teman dekat. Apalagi kalau teman dekat lama tidak jumpa. Kira-kira bagaimana? Kangennya seperti apa? Inilah yang terjadi. Saya lanjutkan dulu punten. Maka Amr bin As mengatakan, Najasyi itu sukanya kulit. Kulit apa? Bukan kulit dorok-dok, bukan. Kulit apa? Semacam kulit yang dijadikan tikar. Hiasan kulit. Kulit. Memang di Habasyah itu disukainya adalah kerajinan kulit. Dan Mekah ahli dalam masalah itu. Maka punten, berangkatlah siapa? Amr bin As bersama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Berangkat berdua dengan membawa hadiah. Hebat. Dua orang ini begitu sampai ke Madinah, atau punten, begitu sampai ke Habasyah, itu tidak langsung jumpa dengan siapa? Raja Najasyi. Sampai ke Habasyah, dia jumpai dulu menteri-menterinya. Menterinya dijumpai dulu. Ini pintar nih. Ini menteri, tahu saya kan, saya temannya Raja Najasyi. Oh iya, kamu Amr bin As, iya. Ini hadiah untukmu. Jadi menterinya disogok-sogok dulu tuh. Sogok dulu, kasih hadiah. Agar apa? Agar nanti pembicaraan yang akan disampaikan ke Raja Najasyi diterima. Makbul. Kenapa? Amr bin As pun tahu Najasyi ini orangnya adil. Sulit. Gak mudah menerima apapun dan siapapun. Maka dia katakan, saya harus datang kepada yang dikelilinginya dulu. Datang ke menterinya, mungkin kalau dibilang menteri sekarang ini. Tapi apa? Ini adalah para pejabat-pejabat istana. Datangi oleh Amr bin As. Ini hadiah dari Mekah. Ini hadiah dari Mekah. Maka 90% yang namanya para pejabat di istana ini sudah dikuasai oleh Amr bin As.
Setelah beberapa hari tinggal. Nah sekarang tinggal apa? Rajanya. Datang raja. Datang ke raja. Ikhwah akhwat tahu. Begitu datang ke raja. Raja Najasyi ini gembira kedatangan Amr bin As. Sahabat lama. Waduh gembiranya. Lalu saat itu ngobrol dengan indahnya, dengan mesranya, dengan gaya kerinduan yang ada. Ngobrol lah berdua, bicara. Di situ ada apa? Para pejabat-pejabat yang lain. Lalu mulailah masuk. Kata Raja Najasyi, ini kamu bawa apa? Ini aku bawa apa yang kau suka. Perhiasan, wangi-wangian. Masya Allah, karena dari dulu Makkah itu terkenal dengan wangi-wangiannya. Mekah itu terkenal dengan wangi-wangian, suka dengan wangi-wangian. Iya, wangi-wangian, bakhurnya terkenal. Bukan hanya sekedar itu, tapi maksudnya paling disukai oleh orang Mekah. Selanjutnya apa lagi? Kerajinan kulit, perhiasan. Pokoknya semua lengkap diberikan kepada Raja Najasyi. Senang Raja Najasyi. Terima kasih wahai Amr bin As. Kita sudah lama tidak berjumpa, tapi saya bertanya, apa gerangan yang membuat engkau datang kemari? Jawab. Nih kata Amr bin As. Saya kata kutip untuk percepat saja, iya. Lalu dengan mengatakan, iya, faqala innahu laja ila baladi dikatakan laja ila biladil muluk minna ghilmanan sufaha. Subhanallah, wahai raja, sesungguhnya telah datang ke tempatmu beberapa kelompok yang datang tapi mereka sufaha. Sufaha itu nggak berakal, pokoknya nggak beres. La fi dinina wa la fi dinikum, nggak berada dalam agamaku dan juga tidak ada berada dalam agamamu. Pokoknya yang datang ke sini itu bukan agamaku dan bukan agamamu. Tapi dia datang kemari ini adalah hanya apa? Hanya dia ini punten, hanya untuk memecah belah saja. Di sini dikatakan lam yadkhulu fi dinikum wala fi dinina wa ja'u bidinin mubtadi'. Dia datang dengan agama yang aneh. Kata siapa ini? Kata siapa? Amr bin As. Iya. La na'rifuhu nahnu wala antum. Pokoknya agamanya kami nggak tahu, engkau juga pasti nggak tahu. Aneh pokoknya agamanya, ya. Wa qad ba'atsna ilaika asrafu qaumum min abaihim wa amamihim subhanallah wa asyairihim litaradduhum ilaihim. Dan kami adalah utusan dari pemuka-pemuka Quraisy. Untuk apa? Untuk menyampaikan hal ini bahaya kalau diterima orang ini. Maka kami utusan dari orang Quraisy untuk menerima mereka. Engkau kembalikan dan kami membawanya kemana? Ke Makkah. Subhanallah, ini kata-katanya luar biasa. Iya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya baru selesai, semua para menteri langsung komentar. Para pejabat, iya itu raja, nggak beres itu, saya juga lihat orangnya udah mulai banyak di tempat kita. Iya itu, ini bicara lagi, ini bicara lagi. Jadi akhirnya ini bicara. Punten, kalau seandainya raja yang tidak adil langsung kasih apa? Kemenangan sudah di antara mereka. 1, Amr bin As temannya. 2, sudah bawa hadiah. 3, semua menteri oke. Kira-kira tinggal apa lagi? Ya udah ambil aja, serahin. Tapi raja yang adil, Rasulullah mengatakan di situ ada raja yang adil. Sebentar, saya ingin tahu agama apa yang mereka pegang. Kamu bilang agama tidak dalam agamamu dan tidak dalam agamaku. Kamu bilang kamu tidak tahu, kami pun tidak tahu. Kamu bilang memecahkan daripada apa yang ada. Walaupun kalian mengatakan iya, ini juga dapat hadiah, kamu sahabatku, tetap aku ingin ngecek dulu siapa mereka. Luar biasa. Gak asal tanda tangan, gak asal oke aja, adil. Masya Allah. Lalu apa dikumpulkan? Ya Rob, perhatikan baik-baik. Begitu datang, kumpul. Bismillah. Datang ke sana, kumpul, dipanggillah orang-orang mukmin. Datang ke sana. Apakah dipanggil 83 orang? Wallahu a'lam. Tapi datang ke sana, pimpinannya, jubirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ikhwah akhwat nanya, jubirnya bukan Utsman bin Affan? Tidak. Kemana Utsman bin Affan? Kembali lagi ke kota Mekah. Kok kembali lagi? Sudah sampai Habasah? Sudah. Terus kembali lagi ke kota Mekah? Iya. Apa alasannya? Nanti kita akan bahas alasannya. Iya. Namun yang jelas saat itu jubirnya siapa? Jubirnya Ja'far bin Abi Thalib. Jubirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya Rabb. Ketika disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib ataupun yang namanya siapa?
Raja Habasyah. Hai kalian, siapa kalian? Dari mana kalian? Kenapa kalian kemari? Saya ingin tahu apa yang menyebabkan engkau kemari. Saya sampaikan. Cukup banyak jawaban daripada Ja'far bin Abi Thalib. Saya ingin tahu penyebab kalian datang ke sini kenapa? Jawabannya, Ayyuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahlil jahiliyah. Sesungguhnya kami dulu adalah kelompok atau orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Jahiliyah. Sekalinya tahu benar, tapi kami selalu meninggalkan kebenaran. Sekalinya tahu itu salah, tapi kami selalu tidak lepas daripada kesalahan itu. Iya. Lalu mengatakan na'budul asnam. Contohnya kami ini menyembah berhala. Wa ta'kulul mayyitata. Kami juga memakan bangkai. Di sini maksudnya, iya. Wal fawahish, kami juga melakukan hal-hal yang mungkar. Wa naqta'ul arham. Kami ini memutuskan silaturahim dengan cara apa? Saling membunuh. Pokoknya untuk saling membunuh itu yang tidak suka tidak suka perang. Dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Jadi kalau ingin menyelesaikan urusan, berantem, selesai, mati udah tuntas. Seperti itu. Itu adalah hukum mereka. Jadi kalau ada masalah, jangan ke pengadilan apa, udah suruh perang aja. Kalau udah selesai satu mati, udah selesai, berarti selesai masalahnya. Ini adalah kata-kata wa naqta'ul arham. Iya. Dikatakan wa yaqulul qawiyyu minna dhaif, dan orang kuat, kami ini pasti mengalahkan yang lemah. Maksudnya apa? Menjajah yang lemah. Fakana ala dzalika hatta yab'atsallahu ilaina rasulan minna. Itu terus berjalan di antara kami sampai Allah mengutus kepada kami utusannya. Dan utusan itu berasal daripada golongan kami. Iya. Na'rifun nasabah wa sidquh wa amanatuh wa afawah. Kami sangat mengetahui utusan ini. Kejujurannya, kelembutannya, subhanallah, nasabnya, kami tahu semuanya. Fada'ana ilallahi litauhidi. Dan orang ini, Rasul ini memanggil kami, menyuruh kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Wa na'buduh, dan hanya menyembah kepada Allah saja. Wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal authan. Dan seorang nabi ini, Rasul ini melarang kami untuk menyembah berhala, batu-batuan. Hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarna bisidqi, untuk menyuruh kami dalam keadaan sidqul hadis, jujur dalam bicara. Wa adaul amanah, menjaga amanah. Wa silaturahimi, menyambung silaturahim. Wa husnul jiwar, selalu baik dalam tetangga. Subhanallah. Panjang di sini. Lalu dengan mengatakan wa nahana anil fawahish, melarang kami berbuat fawahish. Wa qaulul zur, melarang kami untuk mengatakan kata-kata yang buruk. Wa aklul malal yatim, melarang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa qadzafal muhsanat, melarang kami untuk memfitnah. Wa amarona an na'budallaha wahdah, memerintahkan hanya kepada Allah beribadah. Wala nusyriku bi syai'an, tidak boleh berbuat syirik kepada apapun. Wa amarona bis salati waz zakati wasyam, memerintahkan kami untuk salat, zakat dan puasa. Fa'addada alaihi umurul Islam, diserangkan Islam itu ini, Islam diserangkan. Lihat, fasodakna wa amanna bihi, dan kami percaya dia dan kami beriman kepadanya. Wattaba'na ala ma ja'a bih, dan kami mengikuti perintahnya. Lihat. Fa'abadnallaha wahdah, dan kami beriman hanya kepada Allah dan beribadah pada Allah saja. Falam nusyrik bihi syai'an, dan kami tidak berbuat syirik sesuatu apapun dengan Allah. Wa harramna ma harrama alaina, dan kami telah mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah kepada kami. Wa ahlalna ma ahlalna lana, dan kami telah menghalalkan apa yang telah dihalalkan kepada kami. Fa'ada alaina qaumana, tapi kaum kami ini menjadikan kami ini tersiksa, menjauhi kami. Iya, fa'adzabuna, memberikan azab kepada kami. Iya, fatanuna an dinina, memberikan fitnah dalam agama kami. Ini kalimatnya. Iya. Lalu mereka ini mengajarkan kami untuk kembali ke dalam agama berhala. Min ibadillahi ta'ala, meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakannya. Lalu ucapan yang digambarkan oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kata Raja Najasyi dengan mengatakan, baik. Jadi ini alasanmu datang kemari. Iya, kalau hanya alasan ini yang terjadi, saya belum bisa menerima. Kata siapa? Raja Najasyi. Dulu kamu orang jahiliyah, sekarang jadi Islam, diperintahkan untuk ini, wajar aja. Kalau seandainya kaummu mengusir kamu, tidak suka kepada kamu, maka wajar kalau saya akan mengembalikan, karena ini adalah urusan kamu dan urusan dengan kabilahmu. Iya, datang kemari nggak ada urusan dengan aku. Apa yang membuat kamu datang kemari? Hampir aja ditangkap. Terus dia bilang apa?
karena Rasulullah telah memerintahkan kami untuk hijrah ke tempat ini. Apa kata Rasulmu? Apa kata Rasulullah? Apa kata Muhammad? Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, kami diperintahkan untuk pergi ke Habasyah karena di Habasyah ada raja yang adil. Muhammad bilang aku adil? Iya. Diam dulu. Lalu dengan matan kata-katanya yang diucapkannya. Saat terdiam, tiba-tiba Amr bin As berteriak, wahai raja, coba tanya tentang masalah Isa. Pasti aneh ngomongnya. Pasti bilangnya aneh. Karena menurut Anda Isa itu adalah Tuhan. Dan Isa juga adalah punten, anak Allah. Coba tanya kepadanya, apa yang menurut dia tentang Isa? Tanya. Langsung kata Raja Najasyi, coba, apa kata Muhammad tentang Isa? Lalu kata Ja'far bin Abi Thalib dalam hatinya, bohong apa enggak? Bohong apa enggak? Mikir. Lalu dengan para sahabat yang lainnya di sini mengatakan, maka semua mengisyaratkan walaupun tidak bicara, isyarat jujur. Tidak ada sahabat mengatakan atau jawab apa enggak, jawabnya bagaimana ya? Tapi semuanya hanya memberikan isyarat. Gimana jawabnya nih? Semua memberikan jujur. Ada tentang Isa bin Maryam. Ada tentang Isa. Dalam Al-Quran. Kata Raja Najasyi, dengarkan kepadaku tentang Isa. Maka di depan Raja Najasyi, punten, dibacakanlah surah yang namanya surah apa? Maryam. Firman Allah dibaca dari sini, dibacanya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ini ada dari mulai ayat 16. Nanti baca. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Terus baca. Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun ya walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Terus dibaca sampai akhirnya di ujung. Hampir di ujung dia mengatakan, "Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Ketika dibacakan ayat ini, ini ada dalam surat Maryam, ketika dibacakan Ja'far bin Abi Thalib membacakannya sambil melihat wajah Raja Najasyi. Raja Najasyi mendengarkannya sambil melihat Ja'far bin Abi Thalib. Tapi hanya beberapa ayat saja sanggup menatap wajahnya, akhirnya merunduk. Dan berlinang air matanya. Subhanallah. Fadat aina, berlinang air matanya. Begitu sudah selesai dikatakan, Sadaqallahul azim. Tuntas. Dibacakannya, subhanallah, Raja Najasyi tiba-tiba sudah berlinang air matanya. Dan kata Raja Najasyi mengambil ud itu semacam apa namanya, lidi ataupun semacam ranting yang ada di bawah. Diambil ranting ini. Lalu beliau dengan mengatakan, demi Allah, kata-kata yang kau ucapkan tadi ini adalah bukan kata-kata Muhammad, tapi kata-kata ini adalah satu sumber dari apa-apa yang dikatakan oleh Isa bin Maryam. Karena Isa pun tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Itu kata Raja Najasyi. Udah kebuka sekarang. Dan dia dengan mengatakan tidak ada perbedaan. Apa yang diucapkan olehmu tadi, karena ini firman Allah, dengan apa yang diucapkan oleh Isa bin Maryam seperti ranting dengan bayangannya. Bisa dipahami ranting dengan bayangannya? Kalau rantingnya lurus, bayangannya lurus. Rantingnya bengkok, bayangannya bengkok. Perkataanmu tadi sama dengan perkataan Isa. Apa yang kau ucapkan ini dengan apa yang diucapkan oleh Isa seperti ranting dengan bayangannya. Maksudnya sama, tidak ada perbedaan. Subhanallah, masih berlinang air matanya. Dia melirik kepada Amr bin As. Ya Amr, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepadamu. Demi Allah, orang-orang ini aku akan lindungi di tempat ini. Jika engkau mau pulang, pulanglah. Sampaikan ke Mekah, aku tidak akan pernah menyerahkan orang-orang ini kepada mereka.
Dan jika ingin mengambil hadiahnya, ambil saja lagi. Kata siapa? Amr bin As. Masya Allah, kata Raja Najasyi. Kaget Amr bin As. Lalu setelah itu melirik kepada Ja'far bin Abi Thalib dan kepada para sahabat dengan mengatakan, wahai kalian semuanya, tenanglah, tentramlah hidup di tempat ini sampai Allah membukakan kemenangan buat kalian. Tinggallah di tempat ini dan aku yang akan menjamin keselamatan kalian. Masya Allah, Ardul Habasyah. Jadi kalau dibilang kenapa harus pergi ke Habasyah, ternyata ada raja apa? Raja yang adil. Kembali sekarang. Tadi yang pertama kali yang datang 13 ada siapa tadi? Ada siapa? Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan tidak jadi jubir ya. Yang jadi jubir siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kemana Utsman bin Affan? Balik. Kemana? Ke Mekah. Apa yang membuat dia kembali? Pastinya karena kerinduan kepada Rasulullah. Tapi ada satu peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwanya? Iya. Peristiwanya saat orang-orang sedang berjalan ke Habasyah. Ada beberapa riwayat Utsman bin Affan sudah sampai ke Habasyah. Ada yang mengatakan dalam perjalanan di Mekah turun surah An-Najm. Surat apa ikhwah akhwat? An-Najm. Ketika surat An-Najm tiba, Rasulullah sedang sholat di Masjidil Haram. Sedang ada di masjid. Sedang melaksanakan sholat. Turunlah surat An-Najm dan Rasulullah membaca surat An-Najm itu dikeraskan. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Semua orang-orang musyrik saat itu, orang kafir saat itu mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, semua terpaku dan terdiam. Berhenti semuanya. Merapat semuanya. Merapat semuanya dan mendengarkan dan terdiam semuanya. Kenapa? Itulah ayat Al-Quran. Itulah ayat Quran. Belum beriman, belum Islam. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, semua terdiam dan semua merapat. Dan Rasulullah nggak tahu kenapa. Karena Rasulullah sedang membacanya. Ada yang mengatakan dalam keadaan sholat, ada yang mengatakan Rasulullah tidak dalam keadaan sholat. Tapi apa? Rasulullah sedang membacanya saja, tapi dengan khusyuk. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terus dibaca. Orang yang di belakang semakin asik mendengarkan. Semakin asik mendengarkan. Terpukau dengan bacaan-bacaan yang ada. Sampai di ayat terakhir. Mereka mendengarkan ayat sampai ayat terakhir. Puluhan Quraisy. Bahkan, waduh, gak terhitung orang Quraisy mendengarkannya. Semuanya diam. Senang dengan bacaan itu. Sampailah satu ayat. Apa min hadal hadithi ta'jabun. Di akhirnya. Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Lihat nih. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan ibadahlah kepadanya. Itu ujung ayat. Sujudlah kepada Allah dan ibadahlah kepadanya. Rasulullah sambil sujud karena ini bagian daripada ayat sajdah. Ketika Rasulullah membaca fasjudu lillahi wa'budu. Subhanallah. Rasulullah sujud. Allahu Akbar. Sujud. Ikhwah akhwat yang di belakang Rasulullah semua sujud. Semua sujud. Semua sujud. Sampai Rasulullah sujud. Begitu Rasulullah melirik lagi sujud, kaget. Kenapa semua sujud? Senyum Rasulullah. Amantum? Amantum? Kalian iman? Kalian iman? Rasulullah sambil tanya. Mereka kaget. Begitu mereka bangun, loh kenapa sujud? Itulah terbawa dengan alunan Quran dan makna Quran yang dibaca Rasulullah sampai Rasulullah sujud. Mereka sujud. Amantum? Apa kalian iman? Kalian iman? Mereka jawab mengatakan kalimatnya, enggak, enak aja, aku enggak iman. Kenapa kamu sujud? Mereka jawab mengatakan, aku sujud bukan apa yang dibaca, tapi aku sujud kepada Tuhan-Tuhan kami, Uzzalat, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Tapi pas kebetulan aja barengan denganmu. Aku sujud untuk Tuhan-Tuhan kau, kami sujud untuk Tuhan-Tuhan kami. Jadi ketika kau bacakan ayat-ayat itu, yang terbayang dalam benakku adalah Uzzalat.